Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaifahalukum santri-santri sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar baik ya semuanya. Alhamdulillah ya, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas, ya Ustadz akan menjelaskan tentang satu tema yang sangat penting. Apa itu? Yakni beribadah kepada selain Allah, ya. Bagaimana? Atau sering kita dengar, ya, ialah syirik, ya. Santri-santri sekalian, ya, penjelasan dari syirik, ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah sesuatu yang amat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik, ya, merupakan dosa yang paling besar, ya. Seperti pada ayat Al-Quran, ya, ini dalam Quran surah Luqman yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka ladzulmun azim. Ya, sesungguhnya, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kezaliman yang amat besar. Santri-santri sekalian, oleh karena itu, ya, karena itu barang siapa, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mati, ya, dalam keadaan sebagai seorang musyrik, ya, maka dia termasuk penduduk dari neraka, ya. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, ya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Namun akan tetapi santri-santri sekalian, apabila orang tersebut, ya, sudah bertaubat kepada Allah dari perbuatan syirik, ya, sebelum meninggal tentunya, maka ampunannya akan diterima oleh pembuat syirik tersebut, ya. Kenapa demikian, ya, santri-santri sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat atau nama Al-Ghafur yang memiliki arti Maha Pengampun. Dan Allah pun di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Santri-santri sekalian, adapun orang yang melakukan perbuatan syirik, ya, disebut dengan musyrik. Yang mana arti dari musyrik adalah, ya, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan, ya, sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri sekalian, ya, perbuatan menyekutukan Allah, ya, atau orang yang melakukan syirik, ya, tadi disebut sebagai seorang yang musyrik. Sebagaimana yang telah kita pelajari, orang-orang yang musyrik yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti menyembah pepohonan, ya, menyembah patung, ya, menyembah matahari, atau bahkan menyembah uang, ya, itu disebut dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, ya, setelah kita mempelajari, ya, tadi perbedaan antara syirik dan musyrik, ya, berikutnya, ya, Ustadz akan menyebutkan beberapa contoh yang sering, ya, dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, ya. Santri-santri sekalian, ya, salah satu bentuk kesyirikan, ya, atau perbuatan syirik ialah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada pula yang meminta, ya, pertolongan kepada seorang dukun, ya, untuk membuat dirinya menjadi orang yang kaya, ya, ataupun untuk mencelakakan orang lain, ya. Selain itu juga santri-santri sekalian, terdapat pula orang-orang yang menyembelih, ya, menyembelih hewan dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir juga, ya, banyak juga seseorang, ya, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia melakukan suatu ibadah, ya, untuk ditunjukkan kepada orang lain, ya, bukan semata-mata
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bentuk kesyirikan, dan memang banyak sekali di masyarakat kita yang melakukan perbuatan itu. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbuatan-perbuatan yang tadi Ustaz sampaikan, ya, perbuatan syirik, ya, yang dilakukan oleh masyarakat tadi, ya, itu ternyata banyak sekali menimbulkan akibat yang sangat buruk. Di antara akibat buruk, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama, ya, hilangnya rasa aman di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian selanjutnya, ya, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ya, akibat selanjutnya hilangnya kemuliaan di dalam dirinya, ya. Kemudian yang keempat, ya, terhapusnya amal kebaikan, la yahbatanna amalu, kata Allah. Ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah, maka terhapuslah seluruh amal kebaikannya, ya. Kemudian yang bisa saya sampaikan yang terakhir ialah dampak akibat dari perbuatan syirik ialah diharamkannya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, ya. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar, ya, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah mengharamkan, ya, bagi orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla, dan tempatnya ialah di dalam neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, ya, seorang penolong pun. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang, ya, Ustaz sampaikan, yang Ustaz jelaskan pada kesempatan hari ini, ya, tentang syirik, ya, bisa kalian pahami, ya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyekutukannya, dari berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan amal kebaikan kita, ya. Barakallahu fikum, ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.